Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan-cuan, sangkut dan cuan udah adalah hal yang biasa di dalam bermain kripto. Yang penting tetap semangat bagi yang holding di dalam PP. Saya harap bersabar, nggak perlu besok jadi jutawan, nggak ada sekarang masuk besok jadi jutawan. Sekarang masuk besok sangkut itu udah pasti. Kalau sekarang masuk besok jutawan nggak ada, kecuali ngepet ya. Sekarang malam bikin kembang sama kemenyan ya, taruh air, nanti istri suruh nungguin, kita pergi keluar punya ekor kakinya 4, nah itu langsung cuan. Kalau di kripto nggak seperti itu ya. Kalau mau ngepet ya ke Tegal, ke sini bawa kembang sama kemenyan. Cukup kemenyan, kembang banyak di Mas Bro nih ya. Dekat makam rumahnya banyak kembang makam. Oke, di sini akan saya bahas untuk order PP. Sabar dan tenang. PP ini akan jadikan Anda jutawan ya, nggak tipu-tipu. Mudah-mudahan kita sama berdoa, sama saling hold ya, di holding supaya harganya nggak turun. Yang mana PP ini sebetulnya sudah kelihatan terbaca sekali, nggak perlu Anda khawatir dan takut. Yang jelas PP ini yang akan dimainkan. Jadi saya berkali-kali sudah bicara, barangkali Anda lupa, yang menaikkan turunkan harga itu siapa? Paus. Kalau barang diangkat terus sama paus, tiba-tiba apa yang terjadi? Semua ikut nimbrung, semua ikut masuk. Retail pada FOMO, cari dana, jual kambing, jual ayam, jual bebek, jual kerbau ya, pada untuk masuk PP. Ketika nanti barang PP terbang ya, kita sudah ngambil dari sekarang, kita yang makan cuannya. Ya, orang kita kan udah kebaca, kalau ada barang yang terbang, nggak itu peduli koin busuk ataupun koin bagus, nggak peduli, yang penting lagi terbang dia masuk. Nah itu kesalahannya di situ. Kalau PP lagi turun-turun gini, asik-asik saja. Malah Mas Bro juga masih dari kemarin-kemarin ada sedikit dana nganggur sama masukin PP, tapi kan nggak mau saya all in kan semua dananya. Barangkali ada bantingan ke bawah, saya mau ambil lagi. Yang mana potensi PP ini sudah makin terbaca ya, makin kelihatan sekali bahwa ini yang akan dimainkan paus. Yang namanya paus akan memainkan barang itu enggak barang yang ibaratnya barang bibit jelek. Bibit jelek itu kalau belum masuk panen, yang peredaran suplainya masih sedikit, pasokan suplainya masih banyak, tertimbun sama debtnya, itu paus sama juga masuk ke koin-koin itu akan kecolongan. Ini kan koin ini udah jelas ya, market capnya masih gede, market capnya masih 7 triliunan. Artinya apa? Mereka nggak TP semua. Kalau mau TP semua habis ya, langsung banting, harga turun dalam. Tapi untuk PP enggak. Karena apa? Si paus saja ketika turun agak dalam dikit ya, dia langsung ambil lagi. Mungkin di atas dia TP sambil bermain scalping. Ketika turun dia nggak mau ketinggalan juga, takutnya nanti dibom orang lain masuk lebih banyak lagi, dia nggak bisa masuk lagi, ketinggalan, akan dapat harga yang tinggi si paus itu. Jadi gerak-geriknya di sini udah Mas Bro pelajari. Ini kandidat yang bagus untuk ke RP1, saya rasakan dilibas dengan mudah. Apalagi melihat potensi daripada PP ini, belum banyak yang sangkut. Ini kan sudah seperempat ATH. Kalau yang lain kan ATH jauh, ini udah seperempat ATH PP ini. Jadi kemungkinan aman untuk masuk ke ATH itu tinggal 4 kali lipat lagi udah masuk ATH. Kalau sudah ATH udah lewat, wow, kesananya udah mabur itu, nggak bisa terkontrol lagi, nggak bisa dikendalikan, terbangnya ngaceng luar biasa ke depan. Kalau lihat daripada TA, sebetulnya ini kita tak main TA dulu ya. Ini garis pattern bendera jengking ini kan yang belakang bendera jengking juga. Akhirnya barang kan terbang ke atas. Ini juga sama, bendera jengking kalau lihat pattern ya, ini arahnya nanti akan loncat ke atas. Makanya kan turun dulu ke bawah, nanti baru akan loncat ke atas. Sama dengan yang di belakang ini nih. Ini kan sini, ini kan turun dulu ini.
ya, nanti loncat ke atas. Ini nanti akan terjadi juga, nggak tahu penurunan sampai berapa, apa sampai sini atau di bawah awan Ichimoku baru akan ngajeng lagi ke sana, itu bisa terjadi. Kan kita untuk jangka panjang long invest juga nggak panjang banget ya, yang mana nanti tahun depan sudah bull market di akhir tahun, bulan 4 halving kan berarti kan nggak panjang banget. Kalau yang panjang banget tuh punya kuda. Kalau punya kuda tuh panjangnya minta ampun ya. Kalau ini kan panjang apa namanya candle yang nggak sepanjang punya kuda. Bahasnya jadi kuda ini. Ya gak apa-apa untuk selingan ya, lihat market juga lagi turun begini. Saya jelaskan di sini untuk koin PP ini market capnya masih gede, paus banyak nyimpen di sini. Kalau sekarang turun mengikuti daripada BTC-nya. Perlu Anda perhatikan bahwa si PP ini market capnya lebih kenceng daripada yang lain. Sekelas Terra Lunci aja ya, market capnya hampir imbang dengan PP, mana PP baru kemarin sore, sedangkan Lunci itu banyak yang sangkut di atas tuh, banyak sangkut sekali. Yang ingin TP di atas banyak, ya saya pilih koin ini daripada koin Lunci. Sekarang kok naik ya di pom-pom, tapi nggak akan bisa naik sampai 1000 ya, dibantai yang sudah pasang sel di atas. Kalau ini PP yang pasang sel di atas kan dikit, yang mana ini sudah seperempat ATH. Ya kalau Lunci bagaimana sampai ATH? ATH-nya saja hampir 2 juta, sekarang harganya Rp1, mau ke ATH dari Hongkong nggak akan mungkin, kecuali kalau PP masih ada potensi Rp1 saya rasa akan dilibas dengan mudah. Dulu Shiba juga seperti ini, Mas Bro aja bingung ya, taran turun, kayak nggak ada harapan untuk bermain paus. Dulu Shiba itu tiba-tiba naik ya, saya beli dulu Shiba itu sekitar nggak banyak ya, 5 jutaan. Tiba-tiba dibanting dalam, tiba-tiba naik dalam. Naik itu saya scalpingan tuh uang berapa itu, 5 juta itu dapatlah 100.000 itu pas kalau naik ya, saya ambil 100.000, nanti turun lagi dibanting, saya masuk lagi, naik lagi saya ambil 100.000 lagi. 5 juta itu dapat 100.000 itu kadang 1 hari, kadang 2 hari, paling lama 3 hari. Memang naik turun terus karena untuk scalpingan tuh bikin cuan. Shiba awalnya juga begitu, Shiba itu kayak gini. PP ini PP kalau nanti buat scalpingan cuan, kemarin kan yang masuk di bawah ya 3,5 triliun, sekarang kan sudah 7 triliun, ini udah ratusan persen keuntungannya. Tapi anehnya ini nggak dibanting dalam kayak Shiba dulu, kan sering dibanting dalam. Kalau ini nggak, kayaknya ditahan sekali ini, nggak kayak Shiba dulu bantingannya dalam, nggak ada harapan. Nggak taunya juga akhirnya Rp1 juga sampai juga Shiba, bahkan lewat 1,3 waktu itu. Kalau ini saya rasa nanti akan sampai Rp2 bisa, kalau nanti sampai BTC-nya di atas 2M ya. Mudah-mudahan ETF support ini nanti di tahun depan ya, sebulan lagi, tepatnya di tanggal 10 Januari ya. Mudah-mudahan nanti disetujui ETF supportnya, supaya nanti yang lain juga pada ikut ngaceng ya. Kalau masalah berita-berita FAD putaran turun tuh ya nggak perlu dipikirkan banget. Yang turun biasa market turun, kalau turun ya nggak akan mungkin bear market lagi, nanti juga akan naik lagi. Dari dulu kok seperti itu. Kapan kita main kripto dari tahun 2013, saya lihat naik turun itu udah hal yang biasa. Tapi yang jangka panjang kan dulu itu BTC harganya cuma $12, sekarang sudah gila ya. Itu kalau untuk long invest jangka panjang tetap akan pemenang, akan tetapi koin-koin yang bagus-bagus BTC, ETH. Kalau ini untuk gambling, untuk sampai akhir tahun 2024 saja. Kemungkinan ini nanti kalau marketnya sudah besar ya, sudah gede, sudah banyak orang jutawan dari PP ini, akhirnya kan dia bikin project supaya nggak harga turun banget. Shiba itu bikin project lama-lama mungkin akan seperti itu, karena ini debtnya waras bener ya, bukan debt yang sembarangan. Kalau debtnya sembarangan, paus nggak akan masuk bro. Contohnya yaitu koin Breeze, gimana ada paus masuk, makin turun kan market capnya, karena itu tadi paus nggak masuk. Kalau ini sampai 7 triliun ya, itu uang siapa? Itu uang paus ya. Jadi yang mana masuk di koin PP, sabar, nggak usah bingung. Kalau melihat daripada TA ini memang arahnya ke bawah, dan ini pattern bullish ya, pattern penjairan jengking ini pattern bullish. Tinggal nanti penurunan sampai di mana kan kita nggak ngerti.
tapi kelihatannya ini selalu ditahan di 7 triliunan, nggak pernah jatuh banget sekali. Dan ini juga kita juga mengikuti daripada BTC-nya. Ini asik, kalau BTC turun ikut turun, BTC naik ikut naik. Jadi dipastikan nanti ketika BTC bull market terbang, nah ini ikut terbang. Yang bahaya itu kalau koin yang dimainkan sama depnya, ketika BTC turun dia unjuk gigi, pamer, oner, gagahan, cari tenar ya, tiba-tiba dinaikkan sendiri sama depnya. Nanti ketika BTC naik dia malah turun, dimakan ya, sell kontraknya berjalan. Kalau ini enggak, kita lihat langsung di CMC nya untuk pelengkap saja yang juga kondisinya seperti ini. Nah ini penurunan ini waktunya masuk nggak apa-apa, ini juga nggak begitu dalam banget sampai apa namanya turunnya sampai sekian persen. Ada kan yang turunnya sampai 20% ya, 24%, 30%, bahkan ada yang 40% waktu BTC nya kemarin malam dibanting sampai harga 570-an ya. Ketika ini sudah naik lagi kan membaik lagi. Ini aja lihat, ini cuma 1,2%, wajar lah turun cuma 1,9% saja ya, belum turun dalam-dalam. Ini yang namanya koin punya potensi ke depan. Jadi kalau paus masuk barang meme coin mau gambling itu dia nggak sembarangan koinnya ya, harus yang memenuhi syarat. Paling tidak udah masuk Binance, depnya bener, peredaran suplainya udah beredar semua. Jadi untuk kriteria masuk RP1 itu saya rasa sudah nggak ada hambatan ataupun syarat yang belum bisa dipenuhi. Syarat sudah dipenuhi, tinggal sabar menunggu momen, menunggu waktu. Tapi kalau koin-koin yang di luar dari Binance sekarang naik tinggi, Anda jangan harap nanti Anda akan jadi cuan. Itu bisa rungkat bro, sebelum bull market aja bisa udah habis. Betul, kalau ditinggal holdernya, ditinggal investornya, apalagi kalau hanya investornya, hanya depnya saja, waduh ya bisa kacau kalau koin-koin seperti ini. Saya kalau turun seperti ini ya saya waktunya serok aja, kesempatan. Nah kalau ketika naik kita takut, turun takut, naik bingung, turun bingung. Kalau sudah naik kebanyakan, kapan turunnya mas bro, saya mau serok. Ini giliran udah turun mau serok, takut ke bawah lagi. Makanya gunanya DCA ya. Saya rasa cukup untuk mengenai koin PP ini. Tetap semangat ya, nggak usah Anda khawatir ataupun bingung. Ini masih aman, market capnya juga masih gede ya. Koin-koin yang belum masuk Binance itu market capnya ancur-ancuran. Karena apa? Nggak ada investornya. Karena di luar daripada Binance itu kan banyak investornya, banyak paus juga, paus-paus Binance ya. Jadi yang sudah ada di Binance kesempatan untuk naik tinggi lebih banyak daripada yang belum masuk Binance. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mas bro, banyak salah, banyak dosa ya. Yang namanya manusia biasa seperti Anda tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Tolong kiranya yang belum subscribe untuk sudilah untuk mensubscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.